Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة في الدين بدعة ألا وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur tidak lain hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada detik ini Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya melimpahkan dan mencurahkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya, hidayah dan juga taufiknya kepada kita semua, sehingga dengan limpahan nikmat, hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberi kemudahan dan keistiqomahan untuk mengerjakan segala bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, dan juga menjauhi serta meninggalkan segala bentuk perkara yang Allah taala haramkan. Tentu ini semua kita wajib meyakini dan menyadarinya semata-mata bukan karena kehebatan dan kemampuan kita, karena itu semua semata-mata hanya karena pertolongan, hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhusus yaitu kemudahan dan juga keistiqomahan yang Allah berikan kepada kita dalam ibadah thalabul ilmi, belajar ilmu agama, di mana kita meyakini bersama bahwa belajar ilmu agama merupakan salah satu kewajiban bagi setiap muslim, dan dikatakan bahwa belajar ilmu agama bukan sembarang kewajiban, melainkan kewajiban yang paling utama, karena kewajiban-kewajiban yang lain tidak akan bisa tegak kecuali dengan mempelajari agama. Bahkan ibadah dan kewajiban yang lainnya dianggap tidak sah, tidak bermanfaat dan bernilai sia-sia apabila dikerjakan tanpa dasar ilmu agama. Maka disinilah yang menjadikan belajar ilmu agama bagi seorang muslim itu merupakan kewajiban yang paling utama di dalam hidupnya. Lebih-lebih Nabi SAW memberikan janji dan keutamaan bagi orang-orang yang mencurahkan tenaga dan kemampuannya untuk mempelajari ilmu agama. Maka di antaranya Nabi SAW memberikan jaminan sekaligus janji bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh mempelajari ilmu agama, maka Nabi SAW menjanjikan akan memberikan kemudahan kepadanya masuk ke dalam surga. Maka ini luar biasa keutamaan dan janji yang begitu besar yang Rasul SAW janjikan kepada orang-orang yang belajar ilmu agama, yaitu akan dimudahkan mereka itu jalan menuju surga. Luar biasa dan ini tidak diberikan oleh Nabi SAW kecuali pada ibadah thalabul ilmi, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang masyhur kita sering mendengarnya. Nabi SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan di suatu jalan, tujuannya adalah untuk mempelajari, melazimi ilmu, mencari ilmu agama, maka dengan hal itu
Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kepadanya jalan menuju surga. Maka ketika menyampaikan hadis ini, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pun kemudian mengatakan, walihadza anna talabal ilmi min ashali turuqil jannah. Melalui hadis ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan di antaranya, kata beliau, bahwa bersungguh-sungguh mengerahkan kemampuan, tenaga, mengorbankan segala sesuatu yang dimiliki untuk belajar ilmu agama, itu merupakan di antara salah satu jalan termudah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan secara khusus juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan pahala yang begitu besar bagi orang-orang yang keluar dari rumahnya, yang mengerahkan kemampuan, tenaga, hartanya, waktunya untuk belajar ilmu agama. Maka dijanjikan dengan pahala yang begitu besar. Bahkan dalam satu hadis secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan pahala haji yang sempurna bagi orang-orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka belajar ilmu agama. Sebagaimana dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Tabrani, ya, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khaira, kana lahu ka ajrin hajjatin taman hajjatuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuju masjid, menuju rumah Allah atau menuju suatu tempat, la yuridu illa ayyata'allama khaira, tidak ada yang dia niatkan, tidak ada yang dia inginkan keluar rumahnya itu hanya untuk belajar ilmu, belajar kebaikan, mempelajari dan mendalami ilmu agama. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kana lahu ka ajri hajjatin taman hajjatuhu. Maka bagi orang yang seperti itu, baginya pahala orang yang mengerjakan haji, sempurna pahalanya. Makanya Masya Allah, luar biasa. Ini di antara amal ibadah yang dijanjikan pahala haji, ya, mendapatkan pahala ibadah orang yang mengerjakan haji. Maka inilah besarnya keutamaan belajar ilmu agama. Maka sangat rugi, ikhwafillah, orang yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya untuk belajar ilmu agama, lebih-lebih diberi janji-janji yang begitu istimewa berupa keutamaan dan pahala yang besar, namun dia justru bermalas-malasan, tidak ada kesungguhan, bahkan tidak ada kepedulian untuk belajar ilmu agama. Sungguh demi Allah, orang yang seperti itu, ya, dia telah terjatuh ke dalam kelalaian yang sangat nyata. Maka di dalam surah Al-A'raf ayat 179 itu Allah mengatakan, orang yang belajar, orang yang malas dari belajar ilmu agama, ulaika humul ghafilun. Mereka yang tidak punya semangat dan kesungguhan untuk belajar ilmu agama, mereka itu adalah orang-orang yang sangat lalai. Wal iyadu billah. Maka alhamdulillah, ini sebuah karunia, nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Tentu tidak lain adalah nikmat kita diberi kemudahan, kesadaran, sekaligus keistiqomahan untuk selalu bersungguh-sungguh dalam belajar ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pembacaan sekaligus pembahasan daripada Kitabut Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid, ya, sebuah kitab yang membahas tentang masalah tauhid yang ditulis oleh beliau Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Taib, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali dari bab atau pembahasan yang ke-9, ya, babut tasi', ya, bab yang ke-9, yaitu bab tentang masalah man tabarraka bisyajaratin aw hajrin aw nahwihima, ya. Bab yang menjelaskan tentang hukum orang yang bertabarruk, ya, mencari atau mengalap berkah, ya, dari, ya, pepohonan, batu-batuan atau yang sejenisnya. Taib, pada kesempatan yang lalu terakhir kali kita sudah masuk pada pembahasan tentang fihi masail, tentang masalah faidah dan juga pelajaran yang bisa diambil dari bab yang ke-9 ini, di mana setelah Syekh Muhammad menyebutkan dalil-dalil, ya, maka kemudian beliau pun menjelaskan
ya faidah dan juga pelajaran-pelajaran dari dalil-dalil tersebut. Dan terakhir kali kemarin kita sudah bacakan dari faidah yang ketujuh ya. Ya, pelajaran atau faidah yang ketujuh dari bab ini adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam ya'dzirhum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lam yu'adzirhum ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengudur para sahabat dengan kebodohan, maksudnya ya. Sebagaimana dalam hadis Abu Waqidin, ketika ada salah seorang sahabat yang meminta agar dibuatkan semacam dhatu anwat agar mereka mendapatkan barokah dengan pohon dhatu anwat itu, Nabi tidak mengudur mereka. Ya, sudah jelas dan sudah kita jelaskan ya, dan ini merupakan salah satu kaidah dalam akidah bahwa pelaku syirik akbar itu tidak diudur dengan kebodohan. Lam yu'dzar bil jahalah. Ya, pelaku kesyirikan yaitu tidak boleh diudur karena kebodohannya. Ya, karena memang apa? Tauhid itu fitrah. Tauhid itu fitrah yang sudah Allah Ta'ala berikan kepada setiap hambanya, bahkan sejak mereka ada di perut ibu-ibu mereka. Ya, ketika kita masih dalam bentuk ya, masih di perut-perut ibu kita, kita semua dahulu pernah membuat semacam janji dengan Allah. Maka tauhid itu adalah fitrah, sehingga secara fitrah orang itu sudah mengenal tauhid, sehingga seseorang itu tidak diudur karena kebodohannya dalam masalah tauhid. Baik, ini faidah yang ketujuh ya. Maka sekarang kita masuk kepada ats-tsaminah, faidah atau pelajaran yang kedelapan. Kata Syekh Muhammad di sini ada pelajaran penting juga, adalah al-amrul kabir wa huwa al-maqsud annahu akhbara anna tilbatahum katilbati bani Israil. Ya, dalam masalah ini kata Syekh Muhammad ada perkara penting ya yang menjelaskan tentang permintaan para sahabat itu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan permintaan mereka itu seperti permintaan Bani Israil. Di mana Bani Israil diceritakan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, mereka berkata kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihat. Wahai Musa, tolong buatkan kepada kami berhala sebagaimana orang-orang musyrik itu punya berhala. Nah, jadi permintaan Bani Israil itu minta berhala ya. Kalau permintaan sahabat pada saat itu meminta dibuatkan pohon seperti pohon dhatu anwat, itu kan, yang dahulu orang-orang musyrik menggunakan pohon dhatu anwat itu untuk ya mencari berkah dengan keyakinan pohon itu memberikan barokah dengan sendirinya. Namun di sini sahabat tidak memaksudkan untuk hal itu ya. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwa itu bentuk tasyabbuh. Ya, tasyabbuhnya itu mirip dengan tasyabbuhnya orang-orang Yahudi. Bani Israil dahulu yang pernah meminta kepada Nabi Musa agar dibuatkan yang namanya berhala. Ya, wal iyadzubillah ya. Ini ikhwafillah azanillahu wa yakum. Ini perkara penting ya, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan sahabat itu mengandung unsur tasyabbuh, dan tasyabbuh itu tidak mutlak semuanya kafir. Tinggal yang ditiru dari orang kafir itu apa? Kalau yang ditiru dari orang kafir itu adalah kekufuran yang nyata, kekafiran, maka itu adalah tasyabbuh yang kafir. Namun ya ada juga tasyabbuh meniru orang-orang kafir yang tidak sampai kepada kekufuran. Itu juga ada tasyabbuh yang kafir, ada tasyabbuh yang haram sesuai dengan bentuk dan jenis tasyabbuhnya. Ini yang harus dipahami baik-baik ya. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memvonis apa yang dilakukan sahabat itu bentuk tasyabbuh ya, menyerupai orang kafir ya. Sekalipun maknanya itu adalah apa? Tasyabbuh yang dimaksud sahabat itu tidak melakukan kekafiran ya, meminta berhala secara hakikatnya, namun itu ada kemiripan. Dan kemarin sudah kita jelaskan kedudukan permintaan sahabat itu, permintaan mereka bukan menginginkan untuk apa? Untuk meniru Bani Israil, melainkan mereka hanya meminta dibuatkan pohon ya. Namun mereka belum paham kalau itu juga dengan baik, kemarin sudah jelaskan ya. Kemudian at-tasi'ah,
Yang kesembilan, ikhwafillah, anna fi hadza, ya, bahwa pengingkaran Nabi dalam perkara ini min makna, termasuk bagian penting daripada makna la ilaha illallah ma'adqatihi wa khafaihi ala haula, yang mana kebanyakan manusia hari ini banyak yang tidak mengetahuinya. Jadi termasuk bentuk makna daripada la ilaha illallah itu adalah mengingkari, ya, segala bentuk peribadahan selain Allah. Ikhwafillah, sebagaimana dalam hadis Nabi dikatakan apa? Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama damuhu wa maluhu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mengingkari segala sesembahan yang diibadai selain Allah, maka harta dan kehormatannya haram untuk ditumpahkan. Menunjukkan di sini salah satu konsekuensi dan makna la ilaha illallah itu mengingkari segala bentuk kesyirikan. Ya, dan ini kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Dikiranya yang penting saya nggak ikut-ikutan melakukan kesyirikan, selesai. Enggak. La ilaha illallah itu harus menuntut kita untuk melakukan pengingkaran terhadap kesyirikan. Ya, maka pengingkaran terhadap kesyirikan itu bisa dilakukan dengan lisan, bisa dilakukan dengan perbuatan, dan minimal pengingkaran itu dilakukan dengan hati. Bagaimana pengingkaran dilakukan dengan hati? Dengan cara tidak berada di tempat tersebut. Makanya di sini termasuk banyak yang tidak diketahui oleh orang. Dikiranya, ya, yang penting kan bukan kita yang ngomong, yang penting kan bukan kita yang melakukan. Ya, padahal di sini termasuk bentuk daripada konsekuensi la ilaha illallah adalah mengingkari kesyirikan itu, sebagaimana itu dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman pada masa itu. Kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahda. Kami ingkari kalian, kata Nabi Ibrahim, dan kami ingkari segala bentuk peribadahan dan kesyirikan yang kalian lakukan. Jadi harus mengingkari, ikhwafillah, dan tadi kami katakan pengingkaran itu harus baik berupa lisan ataupun perbuatan, atau minimal tidak berada di tengah-tengah kesyirikan tersebut. Dan ini termasuk makna yang sangat dasar daripada kalimat la ilaha illallah adalah berkonsekuensi apa? Mengingkari segala bentuk peribadahan selain Allah atau mengingkari segala bentuk kesyirikan dan kaum musyrikin. Baik, ini perkara penting. Kemudian yang ke-10, ikhwafillah, annahu halifa alal futya wa huwa la yahlifu illa lil maslahah. Ya, bahwasanya dalam perkara ini terdapat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melakukan sumpah ketika menyampaikan kepada para sahabat. Nabi bersumpah, ya, maka ini apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentu untuk suatu maslahat. Maka beliau itu apa? Mengucapkan sesuatu dengan dimulai sumpah. Dan pada dasarnya, ikhwafillah, mudah bersumpah itu dilarang. Mudah bersumpah itu dilarang, karena kita sebagai seorang muslim jangan dikit-dikit sumpah. Ya, disebutkan oleh para ulama bahwa di antara ciri pendusta itu biasanya dikit-dikit suka sumpah, gitu kan? Sekalipun dengan nama Allah, ya. Makanya kita dilarang jangan bermudah-mudah untuk sumpah, karena sumpah ini kalau kita langgar konsekuensinya berat. Makanya ada kafaroh, ya. Ada kafarohnya sumpah itu, ikhwafillah. Ya, kafaratul aiman itu apa? Kafaroh ketika orang itu melanggar sumpahnya atau menyelisih sumpahnya. Makanya jangan bermudah untuk sumpah. Lah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk yang sering dilakukan oleh Nabi adalah bersumpah untuk menyampaikan sesuatu yang besar. Maka kalau kita mau menyampaikan sesuatu yang besar, maka boleh kita memulainya dengan sumpah. Apalagi sesuatu yang penting dalam masalah agama, yang notabene yang akan kita sampaikan ini banyak orang yang belum mengetahuinya. Maka di sini Nabi mencontohkan ketika hendak menyampaikan suatu kebenaran, apalagi sesuatu yang banyak belum diketahui oleh manusia, maka kemudian beliau memulai ucapannya dengan sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dipahami,
ya, mengucapkan sumpah itu tidak boleh kecuali hanya dengan nama Allah, ya, hatta dengan nama Rasul pun tidak dibolehkan. Ya, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man halifa li ghairillahi faqad asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Dan kemarin sudah kita sebutkan, kedudukan bersumpah dengan selain nama Allah ini masuk dalam kategori syirkul asghar, ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, ikhwafillah, al-hadiyata asyrata, yang ke-12, pelajaran yang ke-11, afwan ya. Pelajaran yang ke-11 di bab ini adalah anna syirka fihi akbar wa asghar. Ya, li'annahum lam yartaddu bihadza. Maka kata Syekh Muhammad, dalam permasalahan ini kita jadi paham bahwa syirik itu ada syirik besar, syirkul akbar, dan ada syirkul asghar. Sehingga apa yang dilakukan sahabat ini adalah bentuk syirkul asghar. Sehingga mereka yang ketika itu sahabat meminta Datu Anwat itu tidak dikatakan kafir atau murtad karena hal tersebut. Karena kemarin kita sebutkan kedudukan permintaan sahabat itu masuk dalam kategori syirkul asghar. Ya, ini ikhwafillah, dan ketahuilah syirkul asghar yang membedakan dengan syirkul akbar itu kata para ulama ada 4. Perbedaan syirkul akbar dengan syirkul asghar itu ada 4. Yang pertama, syirkul akbar itu jelas selama-lamanya nggak akan diampuni oleh Allah. Artinya kalau ada orang meninggal, mati dalam keadaan membawa dosa syirkul akbar, sampai kapanpun nggak bakal diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Dan dimaknai oleh sebagian ulama maknanya syirkul akbar. Sekalipun sebagian ulama yang lain mengatakan itu maknanya umum, baik syirkul akbar ataupun syirkul asghar. Namun pendapat diantaranya yang lebih roji adalah bahwa yang tidak akan diampuni oleh Allah selama-lamanya adalah syirkul akbar. Dan syirkul asghar bimasyiatillah, sesuai kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi Allah juga nggak akan mengampuninya, bisa jadi Allah Ta'ala akan mengampuninya. Ya, kemudian perbedaan syirkul akbar dengan syirkul asghar yang kedua, ini yang perlu dipahami juga adalah apa? Syirkul akbar itu melenyapkan semua amal. Makanya kalau ada orang berbuat syirik, semua amalnya habis tak tersisa, hilang semuanya. Namun syirkul asghar tidak sampai melenyapkan dan menghilangkan semua amal. Ya, ini khafillah. Kemudian yang ketiga, syirkul akbar itu menjadikan pelakunya kafir, murtad, ya, musyrik. Siapa yang berbuat syirik akbar, maka dia menjadi kafir kepada Allah. Sedangkan syirkul asghar tidak sampai menjadikan pelakunya disebut musyrik atau kafir. Kemudian perbedaan yang keempat adalah apa? Syirkul asghar itu mengekalkan pelakunya di dalam neraka, sedangkan syirkul asghar itu mengekalkan pelakunya di dalam neraka, sedangkan syirkul asghar tidak sampai kekal di dalamnya. Baik, ini di antara perbedaan, ya. Maka ini di sini saya Muhammad hendak menjelaskan kepada kita harus bisa membedakan syirkul akbar dan syirkul asghar. Dan syirkul akbar itu, ikhwafillah, syirkul akbar itu batasannya adalah apa? Ya, batasan syirkul akbar itu adalah ketika apa? Sorofa syai'an minal ibadah li ghairillah. Ya, termasuk batasan syirkul akbar itu ketika ada sesuatu yang khusus bagi Allah, terlebih dalam masalah ibadah, dipalingkan kepada selain Allah, maka ini adalah standaritas syirkul akbar. Siapa yang melakukan hal ini, memalingkan, memberikan perkara yang khusus milik Allah, lebih-lebih urusan ibadah, diberikan kepada selain Allah, maka ini sudah pasti syirkul akbar. Jadi mudah saja kalau kita mau melihat syirkul akbar itu, mudah saja batasannya. Kalau kita mengetahui ada sesuatu yang khusus bagi Allah, lebih-lebih ibadah, dipalingkan kepada selain Allah, ini langsung menjadikan pelakunya terjatuh ke dalam syirkul akbar. Pahami baik-baik, ya. Syirkul akbar itu batasannya mudah saja. Kalau ada ibadah, ada hal khusus yang milik Allah, diberikan kepada makhluk, kepada siapapun itu, maka ini adalah ciri dan standar nyata dari syirkul akbar itu. Adapun
ya di luar itu maka biasanya masuk dalam syirkul asghar. Baik. Ini ikhwah fillah azanallahu wa iyyakum. Kemudian ats-tsaniyata asyrata, yang ke-12 adalah qauluhum wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufrin fihi anna ghairahum la yajhal dzalika, ya. Ucapan sebagian sahabat yang mengatakan ketika itu, sebagian sahabat ada yang baru saja masuk Islam, baru meninggalkan kekufuran maksudnya, ya. Ketika Fathu Mekah kan banyak sahabat baru masuk Islam, ya kan? Maka di situ menunjukkan selain mereka itu sudah paham. Nah, jadi di dalam peristiwa Dzatu Anwat itu enggak semua sahabat bodoh, atau enggak semua sahabat enggak paham hakikat Dzatu Anwat. Namun yang enggak paham itu hanya orang-orang sebagian saja. Ya, bil khusus adalah sahabat-sahabat yang ketika itu baru-baru masuk Islam. Ya, karena kadang orang-orang yang baru paham itu kan belum punya dasar ilmu yang kuat. Maka ini ya yang menimpa sebagian sahabat, ya, yang baru-baru masuk Islam pada saat itu pada peristiwa Dzatu Anwat ini, sehingga sampai ada ucapan minta kepada Nabi untuk ditetapkan pohon sebagaimana orang musyrik punya Dzatu Anwat. Maka ini ternyata diingkari dan dijelaskan oleh Nabi bahwa itu adalah bentuk tasyabuh kepada orang-orang musyrik, dan maksud sahabat tadi adalah termasuk syirkul asghar, karena yang dimaksud sahabat adalah minta ada pohon saja, sedangkan sahabat meyakini barokahnya dari Allah. Berbeda dengan orang-orang musyrik, di mana orang-orang musyrik itu menjadikan pohon itu mendatangkan barokah dengan sendirinya. Maka ini adalah jelas syirkul akbar. Baik, ini yang ke berapa tadi? 13 ya. 12 ya. Kemudian yang ke-13 ikhwah fillah, ats-tsalitata asyrata adalah at-takbir inda ta'ajjub. Ya, dibolehkan atau dianjurkan bertakbir ketika terperanjat mendengar sesuatu yang tidak mengenakkan, sesuatu yang menyelisih syariat. Di mana ketika Nabi mendengar atau melihat sesuatu yang menyelisih syariat, takbir Allahu Akbar. Ya, atau boleh juga mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Namun dalam perkara ini, ketika Nabi mendengar ucapan sahabat yang minta dibuatkan Dzatu Anwat, Nabi kemudian apa? Beliau kemudian mengucapkan takbir Allahu Akbar. Hadhihi sunan, kata Nabi, ya. Allahu Akbar ini sunnahnya orang-orang kafir, kata Nabi, kebiasaannya orang-orang kafir. Nah, sehingga di sini ada adab, ya, ataupun sunnah kalau kita mendengar suatu, ya, ucapan-ucapan yang mungkar, ucapan-ucapan yang menyelisihi syariat, maka kita dianjurkan untuk bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, ya. Ini ya di antara faidahnya, ya. Kemudian ar-rabi'ata asyrata, ya, pelajaran yang ke-14 adalah saddud dzara'i', yaitu kewajiban menutup pintu-pintu atau celah-celah kemungkaran. Jadi ya fillah, di dalam agama kita ketika ada sesuatu perkara yang haram, bukan sekedar yang haram perkara itu saja, namun segala pintu, segala sebab yang mengarah kepada hal itu menjadi haram juga. Ini namanya kaidah saddud dzara'i, menutup, melarang segala celah-celah kemungkaran. Nah, maka jangan dikira kalau sesuatu haram itu cuman yang haram itu saja. Segala perkara yang menuju kepada perkara yang haram pun diharamkan dan dilarang di dalam agama Islam. Makanya di sini Nabi langsung menutup celah. Jangan sampai ucapan sahabat ini nanti menjadi gerbang, menjadi celah orang terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka langsung ditutup dan diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan contoh lain misalkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang riba, misalkan riba dosa besar, maka ditutup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Riba itu semua pelakunya terlaknat, baik itu rentenirnya, baik itu nasabahnya, baik itu tukang tulisnya, juru tulisnya, baik itu yang sekedar menyaksikan, semua ditutup dan dikatakan wahum fil hukmi sawa. Semua rentetan orang-orang ini dalam hukum sama, mereka pelaku riba juga. Menunjukkan bahwa Nabi ingin menutup pintu kemungkaran, bukan sekedar rentenirnya saja yang dikatakan pelaku riba, nasabahnya juga pelaku riba.
Bahkan tukang juru tulisnya pun dilaknat juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan bahwa apa? Ini Nabi menutup semua pintu-pintu terjadinya riba. Contoh juga ketika Allah mengatakan apa? Larangan zina. Di dalam Al-Quran, larangan zina itu bukan langsung diharamkan kepada kalian zina. Namun Allah justru mengatakan wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian dekati zina. Menunjukkan bahwa segala perkara yang mengarah kepada zina juga hukumnya haram. Bahkan kata Nabi SAW, setiap mata ada zinanya, telinga ada zinanya. Bagaimana zinanya mata? Zinanya mata adalah ketika memandang sesuatu yang haram dari aurat-aurat wanita. Itu zinanya mata, kata Nabi, itu sudah bagian daripada zina. Sehingga memandang sesuatu yang diharamkan dari aurat-aurat, maka itu semua juga diharamkan dalam agama kita. Ikhtilat, bercampur baur laki-laki perempuan, itu diharamkan juga dalam agama kita. Apalagi kemudian apa? Al-khalwat, ya, berdua-duaan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ini juga hukumnya adalah haram dan dosa besar. Jangankan zina, bahkan menyentuh, ya, menyentuh kulit, ya, laki-laki perempuan, laki-laki menyentuh kulit perempuan wanita yang bukan mahramnya secara sengaja, maka kata Nabi, la ayun hatta bihadidin, sungguh kepala saya dipaku dengan paku yang panas, dengan besi panas, itu lebih mending dibandingkan saya menyentuh apa? Dibandingkan seseorang apa? Menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya. Subhanallah. Ancamannya sampai kayak gitu, belum zinanya. Baru apa? Menyentuh saja. Itu sudah dikatakan oleh Nabi, sungguh dipaku kepalanya dengan besi, itu lebih mendingan bagi seseorang dibandingkan dia harus, ya, menyentuh kulit wanita yang bukan mahramnya. Naudzubillah min dzalik. Maka ini menunjukkan bahwa syariat ini ada kaidah apa? Saddud dara'i, namanya saddud dari'ah, menutup segala pintu-pintu dan celah-celah kemungkaran. Baik, kemudian yang berikutnya, ikhwah fillah, al-khamisata asyrata. Yang ke-15 adalah an-nahyu anit tashabbuti bi ahlil jahiliyah. Di dalam bab ini juga terdapat larangan melakukan tasyabuh. Jadi nggak boleh tasyabuh itu, ya ikhwafillah. Ya, dikatakan oleh Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru kebiasaan suatu kaum, maka dia akan menjadi bagian dari kaum tersebut. Bahkan dalam ayat dikatakan wa yuhsyaru yaumal qiyamati ma'hum, dan dia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama kaum tersebut. Maka di sini larangan bagi seorang muslim bertasyabuh, ya, mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, ya. Kalau yang diikuti dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, ini bisa menjatuhkan ke dalam kekafiran. Kalau yang bisa diikuti dalam masalah kebiasaan, model, gaya, ya, maka itu bisa, itu hukumnya haram. Namun kalau yang ditasyabuhi dalam perkara-perkara, ya, muamalah biasa yang tidak ada unsur haram di dalamnya, maka ini di sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh saja. Jadi tasyabuh itu macam-macam bentuknya, ya khafillah. Dan di sini secara khusus tasyabuh yang diharamkan adalah tasyabuh yang mengikuti dari sisi keyakinan, ibadah mereka, dan juga tasyabuh dari mengikuti gaya hidup, model pakaian dan yang sejenisnya. Ini masuk dalam kategori tasyabuh yang diharamkan. Wal iyadu billah. Kemudian yang berikutnya, yang ke-16, sadisata asyrata al-ghadabu inda ta'lim. Dibolehkan marah ketika memberikan pengajaran. Di sini Nabi ketika tadi mendengar sahabat mengucapkan ij'al lana dzatu anwat, beliau menjawab itu dengan sedikit nada marah, dengan suara keras, Allahu Akbar. Hadhihi sunan, begitu, ya. Jadi di sini Nabi semi marah. Menunjukkan bahwa memberikan pengajaran dengan sedikit ada rasa marah boleh. Marahnya itu muncul karena ada kemungkaran, gitu, ya. Marahnya itu karena melihat kemungkaran. Ini khafillah azanallahu wa iyyakum, maka boleh memberikan pengajaran. Misalkan seorang bapak mengajari anaknya dengan sedikit nada marah, boleh, asalkan tidak berlebihan. Dalam satu perkara dibolehkan, ikhwafillah. Nabi beberapa kali disebutkan dalam riwayat ketika menyampaikan sesuatu di depan sahabat, beliau seperti marah. Ya, contohnya ketika, ya, ada
negosiasi ketika ada suatu kaum meminta agar dihilangkan had potong tangan bagi kaumnya yang melakukan pencurian yang sudah sampai nisab, maka kemudian Nabi pun mukanya marah, mukanya merah, menandakan beliau marah sambil beliau mengatakan, ya walladzi nafsi biyadihi law kana Fatimah binti Muhammadin saraqat laqattu yahdaha. Ya, yang demi jiwaku, demi Allah yang jiwaku ada di genggamannya, kata Nabi, seandainya yang mencuri adalah putriku sendiri Fatimah binti Muhammad, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Jadi dalam beberapa kasus yang sifatnya kemungkaran dibolehkan. Maka dalam hal ini juga Nabi beliau ghadab, ya, ada sedikit rasa marah ketika memberikan pengajaran, ya, lebih-lebih ketika beliau mendapati ada sebuah kemungkaran yang kalau tidak ditutup maka akan menjatuhkan ke dalam kemungkaran yang lebih besar, yaitu syirik kepada Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang berikutnya as-sabiyata asyrata, yang ke-17, al-qaidatul kulliyah liqaulihi innahas sunan, ya. Ada kaidah penting di sini bahwasanya akan terjadi fenomena di akhir zaman itu, ya, fenomena orang-orang yang mengaku muslim mengikuti kebiasaan orang-orang kafir, ya. Sungguh benar-benar kalian akan mengikuti kebiasaan mereka. La tattabi'anna sunana man kana qablakum. Maka di sini termasuk, ya, i'lamun nubuwah, ya, sebuah namanya nubuwah di akhir zaman yang akan banyak terjadi, di mana, ya, umat Islam itu akan banyak mengikuti kebiasaannya orang-orang kafir. Dan ternyata zaman yang beliau sampaikan itu benar adanya, di mana hari ini kita mendapati segala lini kehidupan umat Islam mengekor dan mengikuti kehidupannya orang-orang kafir, ya. Dari sisi membuat undang-undang dan yang sejenisnya, kemudian dari sisi penampilan, ya, dari sisi fashion pakaian, cara bicara, ini hampir semuanya mengikuti orang-orang kafir. Waliyadzubillah. Ya, dan ini adalah apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang fenomena banyaknya orang-orang terjatuh ke dalam tasyabuh bil kufar. Maka di sini kita hendaknya berhati-hati, ya fillah, karena tasyabuh tadi itu perkara yang berat, mengikuti kebiasaan orang-orang kafir ini termasuk sesuatu yang besar, bahkan dikatakan fahuwa minhum. Nabi mengatakan dia akan menjadi golongan kaum tersebut. Kemudian persingkat, ya, kita lanjutkan ats-tsaminata asyrata, yang ke-18 adalah anna hadza min a'lamin nubuwah, ya, liqaulihi waqa'a kama akhbara. Apa yang beliau sampaikan adalah bentuk tanda-tanda kenabian beliau, karena apa yang beliau sampaikan benar-benar terjadi di zaman kita ini. Ya, di zaman saya Muhammad saja fenomena tasyabuh itu sudah banyak. Apalagi semakin zaman ke sini, di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya la ya'ti zamanun illa alladzi ba'dahu syarru minhu. Tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu fitnahnya lebih dahsyat dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini akhwafillah menunjukkan zaman itu semakin ke belakang, fitnahnya semakin mengerikan. Ya, maka hendaknya kita banyak-banyak bersabar dan menguatkan agama kita. Karena demi Allah, ke belakangnya nanti fitnah bukannya mereda, fitnah demi Allah akan semakin membesar, sebagaimana tadi yang dikabarkan oleh Nabi, la ya'ti zamanun illa walladzi ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah datang suatu masa, suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih berat dan lebih dahsyat lagi fitnahnya. Maka tidak bisa dibayangkan, ikhwafillah, di zaman kita saja mungkin fitnahnya sudah cukup dahsyat, apalagi di zaman-zaman setelahnya nanti, ya, sampai puncak fitnah itu adalah ketika munculnya Dajjal. Waliyadzubillah. Baik. Ini yang ke-18, kemudian 19 at-tasiyata asyrata anna kullama dzammallahu bihil yahud wan nasara fil Quran annahu lana. Ya, maka ini kaidah penting. Setiap kali Allah mencela orang-orang kafir, Yahudi ataupun Nasrani dalam Al-Qur'an, itu juga berlaku bagi kita. Ikhwah, jangan dikira ketika Allah cela Yahudi, cela Nasrani, itu untuk mereka. Al-Qur'an itu untuk kita. Maka kalau Allah mencela perbuatan Yahudi, mencela perbuatan Nasrani, kalau kita mengikuti perbuatan itu, kita juga terkena celaannya. Karena ada sebagian orang yang berpemikiran, ketika Allah mencela, melaknat Yahudi, melaknat orang-orang Nasrani, kemudian seakan-akan dirinya nggak dapat celaan. Padahal ketika Allah mencela Yahudi, mencela orang-orang kafir, mencela Nasrani dalam Al-Quran, itu hakikatnya peringatan buat kita. Peringatan bagi kita, jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan yang
sama dari orang-orang Nasrani itu yang akhirnya mengakibatkan Allah Ta'ala juga akan mencela dan melaknat kita. Waliyadzubillah. Maka Al-Quran itu secara umum berlaku bagi kita semuanya. Waliyadzubillah. Ya, bukan hanya berlaku bagi orang-orang Nasrani ataupun Yahudi ataupun orang-orang kafir yang Allah Ta'ala celah secara khusus ya di dalam Al-Quran itu. Kemudian yang berikutnya Al-Ishrun, ya, tinggal tiga lagi ya, annahu mutaqarrarun indahum annal ibadata mabnaha alal amr. Makanya ada kaidah penting bahwasanya ibadah itu dibangun di atas perintah. Nah, jadi kaidah penting dalam ibadah itu ya khawfillah, ibadah itu dibangun di atas perintah. Makanya ada kaidah al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram. Nggak boleh kita menjalankan ibadah sampai ada dalil, ada perintahnya. Nggak boleh sembarangan ibadah. Makanya sahabat tadi begitu bilang mau minta ini dan itu, Nabi langsung ingkari. Karena itu nanti khawatirnya jatuh kepada perkara ibadah, dan ibadah itu jangan dikerjakan kalau belum ada perintahnya. Beda kaidahnya dengan muamalah. Muamalah itu apapun bentuknya nggak masalah dikerjakan sampai datang larangannya. Ya, namun ibadah ikhwafillah sehingga tidak boleh dalam ibadah itu kreativitas, ya kan? Nggak boleh. Nggak ada kata kreatif dalam ibadah itu, nggak ada. Ya, justru orang-orang yang kreatif dalam ibadahnya itulah dia ahlul bid'ah. Kalau muamalah kreatif, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Nabi, kalian lebih pintar, lebih paham dalam urusan dunia kalian. Silakan kreatif dalam muamalah, dalam berdagang, dalam berbisnis, kreatif, harus kreatif. Namun dalam ibadah nggak boleh kreatif, ikhwan. Orang yang kreatif dalam ibadah justru itu adalah orang yang tercela. Bahkan ya bermula dari orang yang ingin kreatif dalam ibadah, terjatuhlah dia, jadilah dia menjadi ahlul bid'ah wa dhalalah. Naudzubillah min dzalik. Maka ini kaidah penting. Kemudian yang ke-11 21 afwan, anna sunnata ahlul kitab madhmumatun ka sunnatil musyrikin. Semua kebiasaan orang-orang ahlul kitab, ya orang-orang Yahudi dan Nasrani semua tercela. Ya, dicela. Sunnah kebiasaan mereka semua tercela, enggak boleh diikuti sebagaimana kebiasaan juga orang-orang musyrik, ya. Dan yang terakhir ats-tsaniyata wal isyrun annal muntaqil minal batil ladzi ittadahu qalbuhu la yu'manu ayyakuna fi qalbihi baqiyatan min tilkal i'adah. Bahwa orang yang baru hijrah, baru pindah dari sesuatu yang batil, itu tidak menjamin hati dan dirinya itu langsung bersih dari kebiasaan-kebiasaan buruk sebelumnya. Maka yang baru-baru hijrah itu jangan kemudian langsung merasa sudah baik, karena orang yang baru hijrah itu, jangankan yang baru hijrah ya, yang sudah lama hijrah saja kadang kebiasaan-kebiasaan buruk masih terbawa. Apalagi yang baru-baru hijrah, nggak ada jaminan. Maka sungguh orang yang baru-baru diberi hidayah oleh Allah hendaknya merasa takut kepada Allah, bukan malah kemudian merasa cukup, merasa sombong, merasa cukup dengan ilmunya. Dan ini fenomena yang sangat miris kita dapati hari ini. Orang-orang yang baru hijrah ini kemudian merasa baru belajar agama sehari, sekali, 2 kali, 3 kali, sudah merasa cukup, tidak mau belajar ilmu agama lagi. Wal'iyadzubillah. Maka bagaimana seperti ini akan berhasil dalam hijrahnya? Ikhwafillah. Maka sekelas sahabat saja ketika mereka baru-baru masuk Islam, terkadang masih ada hal-hal dalam diri dan hatinya yang ya dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyahnya. Maka bagaimana dengan kita? Kita bukan sahabat. Ya, keutamaan kita jauh dengan mereka. Maka apa gerangan ketika kita sedang hijrah, tentu masih banyak sekali kadang kebiasaan-kebiasaan jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kadang sering masih menempel dalam diri kita. Maka hendaknya kita selalu banyak muhasabah, ya, jangan sampai cukup dengan ilmu, apalagi sampai tumbuh yang namanya ujub dan kiber, kesombongan di dalam hati. Wal'iyadzubillah. Baik, ini khafillah ya, ada 22 pelajaran ya atau faidah yang bisa kita ambil dari bab berapa ini? 9 ini. Ya, dengan ini berarti kita anggap bab 9 ini telah selesai, dan insya Allah nanti di pertemuan yang berikutnya kita akan masuk kepada bab dan pembahasan yang baru biidznillah taala. Baik, kita cukupkan sekian untuk kajian pada malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita tutup, tafadhol, mungkin sekiranya ada hal-hal yang perlu disampaikan ataupun ditanyakan, tafadhol kami persilahkan.
Ustaz, doa Rabbana hab lana min azwajina dan seterusnya itu doa khusus buat lelaki atau buat perempuan? Kedua, Ustaz, bolehkah kita sholat di belakang orang yang dahulunya bekerja di tempat parkiran? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama tadi, doa Rabbana hab lana min azwajina ilal akhir, apakah itu khusus bagi laki-laki atau boleh juga untuk perempuan? Tentu itu doa umum ya, sekalipun yang mengucapkan doa itu adalah dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam, namun doa itu, lafaz itu umum bagi laki-laki maupun perempuan. Ya, karena maknanya ya Allah berilah kepada kami pasangan azwaj, itu kan, sekalipun itu secara khusus ya istri-istri diterjemahkannya ya. Namun itu tidak masalah dibaca juga untuk siapa? Untuk perempuan, karena maknanya jelas. Kalau yang dimaksud perempuan mengucapkan doa itu maksudnya azwaj itu pasangannya, maksudnya adalah suaminya. Sehingga tidak masalah, doa itu bukan khusus bagi laki-laki, namun doa itu dalam Al-Quran dan amalan dalam Al-Quran, doa-doanya dalam Quran ataupun sunnah itu berlaku umum bagi kaum muslimin, baik laki-laki ataupun perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, hukum sholat di belakang orang yang tadinya bekerja di tempat-tempat kekafiran, apakah boleh? Ya, dengan syarat sumpah, apakah boleh? Maka ya, kalau memang dia sudah bertaubat, ya maka boleh-boleh saja. Namun kalau belum diketahui orang itu bertobat, sekalipun misalkan pensiun begitu ya, sudah selesai mungkin, tapi kalau dia belum ditapati bertobat, sekedar pensiun saja itu belum cukup ya. Karena ya syarat orang itu dikatakan kembali kepada Islam itu bukan dengan berhenti, sekedar berhenti keluar dari tempat-tempat kekafirannya, namun harus disertai dengan taubat. Kalau sudah diketahui orang itu bertaubat, ya apalagi kalau pekerjaannya karena pensiun ya, bisa jadi dia tuh berhenti bukan karena taubat, tapi karena memang terpaksa sudah disuruh berhenti ya kan, pensiun ya, maka ini tidak mencukupkan, melainkan harus diketahui dia sudah taubat atau belumnya. Seperti itu ya, wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika tetangga kita tidak menyukai keberadaan kita? Mereka terus-menerus mengganggu dengan menyebutkan musik yang kuat agar kami tidak tenang di hari ini. Agar pula dengan kondisi kami yang mampu untuk pindah dari sana dikarenakan biaya pindah tersebut. Apakah kami sedikit tidak menghindari sementara besar Allah Maha? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jika terjadi fenomena seperti yang ditanyakan, khususnya masalah musik, maka semaksimal mungkin kalau memang bisa memberikan peringatan, maka berikan peringatan, ditegur, ya, tidak mesti harus dengan tangan ya, tapi minimal dengan lisan, mengingkari, mengingatkannya. Setidaknya enggak mesti dengan dalih syar'i mungkin ya, dengan dalih mengganggu, dengan dalih sosial dan kemanusiaan pun juga bisa. Ya syukur-syukur kalau kemudian menggunakan alasan syar'i bahwa itu musik haram, ya kan? Tapi ya hal seperti itu kadang lebih sulit didengar oleh masyarakat umum ya, khususnya ya. Karena rata-rata masyarakat menghalalkan musik, menganggap musik itu biasa. Maka minimal ya mengingkari dengan dalih, dengan alasan apa? Sosial ya, maka tidak masalah. Jadi intinya apa? Sedikit ada pengingkaran. Kalau ternyata setelah diingatkan pun juga masih seperti itu, setidaknya ada pengingkaran yang pernah kita lakukan. Setelah itu ya sudah diingkari, mungkin nanti kalau kita ingkari lagi malah mungkin terjadi madharat yang lebih besar, yang mungkin kita dalam kondisi istid'af, maka ya sudah, mau bagaimana lagi ya. Kalau memang belum mampu untuk pindah, ya bagaimana? Ya, berarti kalau kondisi istid'af, namun dalam kondisi lemah itu tidak kemudian menghilangkan inkarul munkar. Minimal ada peringatan, negurlah, seperti itu ya. Negur dengan halus. Itu bentuk apa? Bentuk inkarul munkar juga. Kalau kita diam saja, di situ saja tidak ada ingkarul munkar yang kita lakukan, maka itu nanti menjadi udzur di hadapan Allah. Maka minimal ini menjadi ma'dziratan, hujah kita di hadapan Allah bahwa setidaknya kita sudah pernah menyampaikan dengan lisan, mengingkari dengan lisan. Seperti itu ya. Jadi minimal semampu kita diingkari dengan lisan, sekalipun untuk pindah tadi dikatakan mungkin belum memiliki kemampuan, ya sudah, minimal sebagai ma'dziratan indallah, sebagai hujah nanti di hadapan Allah, kita sudah melakukan mengingkari kemungkaran, minimal dengan lisan, sekalipun mungkin tidak dihiraukan dan kita berhenti dari
menyampaikannya lagi karena mungkin dikhawatirkan akan menimbulkan madarat yang besar, sedangkan kita dalam kondisi istid'af, dalam kondisi lemah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, 2 dibikin 1 aja. Bismillah, mau tanya Ustaz, saya pernah baca ada fatwa dari Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa pahala ibadah, sholat dan bacaan itu bisa diberikan kepada meninggal. Itu bagaimana Ustaz pendapatnya? Lalu yang kedua, mau bertanya yang nomor 14 terkait haram, pernah naik Grab terpaksa sendiri jadi berdua sama sopir, bagaimana? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama terkait fatwa Ibnu Taimiyah yang pahala baca Quran dan sholat ya tadi. Sholat bisa sampai kepada orang yang meninggal. Yang kami dapati wallahu alam, kami juga belum pernah membaca fatwa tersebut ya. Namun yang kami yakini secara pribadi ya, khususnya berdasarkan dalil-dalil ya, maka 2 pahala tadi tidak bisa sampai kepada ahlul mayyit. Kecuali pahala yang sifatnya itu jariyah ya. Misalkan orang itu bisa baca Quran lewat wasilah si fulan, atau si orang itu bisa sholat karena diajari si fulan. Maka begitu si fulan ini meninggal, maka setiap kali sholat dan qiraatul Quran yang dibaca oleh orang yang diajarinya, maka menjadi pahala yang tetap mengalir. Nah, jadi sekalipun nggak diniatkan otomatis itu. Namun kalau kemudian mengkhususkan sholat, mengkhususkan qiraatul Quran yang diniatkan untuk ahlul mayyit, maka kami tidak mendapati dalil itu dari hadis-hadis Nabi ataupun amalan-amalan asar-asar para sahabat ya. Jadi seperti itu ya. Wallahu alam terkait fatwa Imam Ibnu Taimiyah dalam hal itu kami tidak mengetahuinya. Yang jelas secara dalil, secara hadis hal itu tidak didapati sehingga bisa dinyatakan salat dan qiraatul Quran tidak sampai ke mayit ya, kecuali karena amal jariyahnya seperti itu ya. Kemudian yang kedua tadi fenomena khalwat mungkin ya, khalwat ketika terjadi khalwat dalam transportasi, khususnya dalam dunia sekarang mungkin ya Grab dan yang semisalnya. Kalau memang ala kulli hal sudah terjadi ya bertobat kepada Allah, namun kedepannya lebih berhati-hati lagi. Dan kalau ternyata kedepannya ya laki-laki atau perempuan memesan Grab kemudian yang datang adalah lawan jenis, maka ditolak ya. Kalau bisa dibatalkan pakai siasat apalah nggak masalah ya. Yang penting jangan sampai kemudian terjadi khalwat. Itu nggak darurah ya, bukan darurah, kan masih bisa pakai alternatif lain, kecuali kalau darurah ya kan. Nah, kalau darurah itu misalkan ada bahaya, nggak ada apa-apa lagi kecuali harus bonceng itu ya kan. Namun ini bukan darurah, bisa mencari opsi lain, maka itu bukan menjadi alasan. Sehingga kalau sudah terlanjur ya bertaubat dan beristighfar kepada Allah ya. Kemudian kedepannya tidak diulangi lagi. Dan kalau ala kulli hal kemudian terpesan ya supirnya itu nanti Grabnya itu adalah lawan jenis, ya hendaknya ditolak dengan baik-baik dan dibatalkan. Itu lebih menyelamatkan dibandingkan dipaksakan, maka itu terjatuh ke dalam perbuatan dosa yang tadi terjatuh ke dalam khalwat, berdua-duaan laki-laki yang bukan mahram ya, tanpa adanya pembatas, tanpa adanya mahramnya tadi, dan itu termasuk perbuatan yang diharamkan dan bagian daripada dosa besar. Wal iyadzubillah. Demikian mungkin wallahu a'lam bishawab. Ikhwafillah, untuk kajian pada malam hari ini kita cukupkan sekian. Yang benar semata-mata hanya datang dari Allah dan Rasulnya. Yang banyak kesalahan, khilaf, tidak lain dari kekurangan diri kami pribadi dan dari syaitan yang terkutuk. Wallahu wa rasulahu minhum marid. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.